siang Ibu dosen. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi peran manajemen dalam implementasi sistem saran. Dengan saya, Marlon Dimas Tokana, dengan NIM 2303020113. Baik, materi yang pertama yaitu latar belakang, di mana organisasi harus terus berinovasi agar kompetitif. TKM memungkinkan keterlibatan semua anggota dalam peningkatan kualitas berkelanjutan. Latar belakang dari sistem saran yaitu mekanisme bagi karyawan untuk menyampaikan ide dan kritik membangun sebagai alat pemberdayaan dan partisipasi aktif. Yang berikut yaitu peran manajemen, di mana manajemen penting dalam menciptakan budaya terbuka dan menyediakan sumber daya untuk keberhasilan sistem saran. Baik, kita masuk pada materi berikut yaitu pengertian sistem saran. Sistem saran adalah mekanisme terstruktur untuk karyawan menyampaikan ide, kritik, dan solusi terhadap masalah organisasi. Tujuan dari sistem saran yaitu meningkatkan efisiensi, menumbuhkan inovasi, memperkuat loyalitas, dan membangun budaya keterbukaan. Contoh dari sistem saran yaitu perusahaan retail menggunakan saran karyawan untuk memperbaiki proses antrian dan layanan pelanggan. Yang berikut konsep sistem saran dalam TQM atau Total Quality Management. Di sini terdapat 2 poin. Poin pertama yaitu prinsip utama terdiri dari partisipasi total karyawan, perbaikan berkelanjutan atau kajian, dan fokus pada kualitas dan pelanggan. Poin kedua yaitu karakteristik sistem. Terdiri dari partisipatif dan inklusif, prosedur baku dan transparan, dan berorientasi solusi dan selaras strategi. Baik, materi yang berikut kita masuk pada manajemen strategis dalam sistem saran. Nah, manajemen strategis ini merupakan pimpinan puncak seperti direktur dan manajemen senior yang bertugas menentukan arah dan kebijakan utama dari suatu organisasi. Nah, di sini ada 4 peran manajemen strategis dalam sistem saran, yaitu yang pertama, merumuskan kebijakan, di mana manajemen puncak membuat aturan resmi dan arah yang jelas untuk sistem saran. Mereka juga menetapkan anggaran, visi, serta cara melibatkan karyawan agar semua orang tahu bahwa karyawan itu memang penting dan didukung penuh oleh pimpinan. Tanpa kebijakan yang jelas, karyawan tidak akan tahu cara memberikan saran atau saran mereka akan diproses. Kemudian yang kedua, ada menjadi teladan. Nah, manajemen strategis ini harus memberikan contoh secara langsung. Mereka bisa terlibat aktif dalam memberikan saran, menghargai ide-ide dari karyawan, dan mereka juga bisa mempublikasikan sistem saran yang telah sukses diterapkan di dalam perusahaan tersebut. Nah, kalau pemimpin berhasil memberikan teladan kepada karyawan, maka karyawan pun akan ikut termotivasi. Kemudian peran yang ketiga di sini menyediakan sumber daya. Nah, di sini sistem saran membutuhkan dukungan yang nyata. Jadi di sini manajemen strategis harus menyediakan alat seperti teknologi, tim penilai atau tim evaluasi, dan juga pelatihan terhadap karyawan serta sistem penghargaan agar proses dapat berjalan secara lancar dan adil. Nah, kalau tidak ada alat, kalau karyawan tidak terlatih, dan kalau tidak ada hadiah yang menarik, maka sistem saran bisa saja berhenti di tengah jalan. Kemudian kita masuk pada peran yang keempat, di mana ada integrasi dengan kinerja. Nah, di sini manajemen harus memastikan bahwa keberhasilan sistem saran itu bisa masuk ke dalam penilaian kinerja suatu organisasi, karena sistem saran ini bukan hanya pekerjaan tambahan bagi karyawan, tetapi itu sudah menjadi budaya kerja mereka. Jadi, dengan cara ini karyawan bisa lebih aktif atau lebih serius dalam menjalankan sistem saran, karena itu ikut menentukan kinerja mereka di dalam perusahaan. Kemudian kita masuk pada peran manajemen menengah dan manajemen operasional dalam sistem saran, di mana di sini manajemen menengah dan manajemen operasional berada di lini tengah dan bawah, seperti kepala divisi dan
kepala divisi dan supervisor yang bertugas mengaplikasikan kebijakan secara langsung di lapangan. Nah, di sini juga ada empat peran manajemen menengah dan manajemen operasional dalam sistem saran. Yang pertama itu menerjemahkan kebijakan. Kalau tadi di manajemen strategis mereka membuat kebijakan, di sini manajemen menengah mereka menerjemahkan kebijakan. Nah, di sini manajemen menengah bertugas untuk menyusun SOP atau prosedur operasional berdasarkan kebijakan dari manajemen atas. Mereka juga memastikan sistem saran bisa berjalan sesuai dengan kondisi yang terjadi di unit kerja masing-masing. Jadi, manajemen menengah harus membuat sistem saran itu sesuai dengan kebijakan dari manajemen atas, karena setiap unit punya cara kerja yang berbeda-beda. Kemudian peran yang kedua di sini ada memotivasi karyawan. Nah, di sini manajer harus membangun kepercayaan dari karyawan bahwa saran dan ide yang mereka masukkan itu benar-benar dihargai dan dipertimbangkan secara adil. Ini penting agar karyawan tidak takut dalam menyampaikan ide dan saran mereka ke depannya. Kemudian yang ketiga ada evaluasi awal. Nah, setelah banyak saran yang masuk, manajemen beserta tim lintas fungsi akan melakukan melakukan seleksi awal terhadap saran, sehingga saran yang dipilih itu benar-benar bermanfaat, benar-benar bisa diterapkan di dalam perusahaan. Nah, evaluasi ini penting agar saran yang dipilih itu merupakan saran terbaik, bukan karena siapa yang mengusulkan. Kemudian peran yang keempat itu ada kelola feedback, di mana di sini manajemen harus memberikan respon balik secara cepat kepada pemberi saran. Dan mereka juga bisa melibatkan karyawan dalam melakukan saran tersebut yang telah diterapkan, sehingga karyawan percaya dan mereka akan tetap semangat dalam memberikan saran di masa depan. Baik, untuk materi yang berikut ada membangun budaya partisipatif. Di sini kami memperkenalkan 3 poin. Yang pertama itu budaya Kaizen, yaitu melakukan mentoring secara rutin dan pelatihan kepada karyawan. Yang kedua itu hindari formalitas, yaitu memperlakukan sistem saran bersifat alami dan tidak terpaku pada laporan saja. Dan yang ketiga itu ada sistem forum diskusi terbuka, yang di sini kami mendapatkan 3 poin. Yang pertama itu QCC, yaitu Quality Control Cycle, adalah kelompok kecil karyawan yang berkumpul untuk melakukan analisis, mengidentifikasi dan memecahkan masalah di tempat kerja. Yang kedua itu ada morning briefing, yaitu rapat pertemuan singkat yang dilakukan pada pagi hari sebelum melakukan pekerjaan. Dan yang ketiga itu ada innovative day, yaitu adalah hari khusus yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan untuk mendorong karyawan untuk menciptakan ide dan motivasi baru. Baik, yang berikut ada contoh penerapan sistem saran. Di sini kami memperkenalkan 4 contoh. Yang pertama itu Toyota. Toyota menerapkan sistem saran Kaizen Talent, yaitu lebih dari 1 juta saran per tahun dan 90%-nya diterapkan. Yang kedua ada Amazon, yaitu sistem saran yang diterapkan yaitu Amazon Ide Portal, yaitu ide dimulai dan dikembangkan menjadi proyek besar. Baik, yang berikut ada Unilever Indonesia dengan penerapan sistem saran, yaitu program My Ide My Impact, yaitu ribuan ide menghasilkan penghematan yang besar.
Yang berikut ada RSUP Dr. Sarjito dengan sistem saran. Program saran mutu meningkatkan efisiensi layanan dan kesejahteraan kerja. Baik, yang berikut indikator keberhasilan sistem saran. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, partisipasi karyawan, yaitu minimal 60% karyawan aktif memberikan saran. Yang kedua, kualitas dan kuantitas saran, yaitu penilaian berdasarkan nilai guna, biaya, dan kompleksitas implementasi. Yang ketiga, rasio implementasi, yaitu semakin tinggi semakin efektif sistem saran. Yang keempat, dampak organisasi, yaitu pengamatan biaya, efisiensi waktu, dan kepuasan pelanggan meningkat. Dan yang kelima, kepuasan karyawan, yaitu survei internal menunjukkan keterlibatan dan persepsi positif. Baik, kesimpulan dari materi kami hari ini yaitu implementasi sistem saran dalam kerangka total quality management adalah strategi penting untuk menciptakan budaya mutu yang partisipatif dan berkelanjutan. Sistem ini bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga simbol keterlibatan seluruh elemen organisasi dalam meningkatkan nilai dan efisiensi. Peran manajemen sangat vital. Manajemen puncak menetapkan kebijakan, manajemen menengah mengimplementasikan ide, dan manajemen operasional menghubungkan strategi dengan pelaksanaan. Keberhasilan sistem saran ditentukan oleh partisipasi karyawan, kualitas saran, dan dampaknya terhadap kinerja. Sekian dan terima kasih.